Halo teman-teman, selamat datang di podcast kelompok 5. Jangan lupa didengerin dan jangan lupa siapkan snack sama 5 kopi. Lalu sebelumnya perkenalkan, nama saya Abraham Rastanusa dari kelas 10 IPS 2 absen 2. Saya Jonathan IPS 2 absen 2. Loh. Saya Kija Valen Chandra dari kelas 10 IPS 1 absen 18. Saya Lorencia Amanda Palupi dari MIPA 2 kelas 10 MIPA 2 absen 16. Yuk langsung saja kita mulai. Abraham, ngomong-ngomong kegiatan kamu di rumah ngapain aja sih selama pandemi ini? Kalau aku sih main bola. Wah, hebat kamu ternyata memiliki talenta sepak bola juga ya. Cara mengembangkan talenta tuh gimana ya? Ada caranya guys, yaitu usaha, kerja keras, berdoa, dan jangan lupa percaya kepada dirimu sendiri. Wah, keren tuh. Jadi misal kalau kamu ngatur jadwal sepak bolamu, jadwal belajarmu sama jadwal PJJ gimana? Kalau aku sih jam 8 pagi sampai jam 12 siang sekolah. Terus kalau ada tugas yang belum selesai, aku selesaikan habis PJJ. Jam 3 sampai jam 6 latihan bola, sama jam 7 sampai jam 8 belajar. Bagus. Baik, boleh lihat latihan bola kamu nggak? Kalian aku ajak Abi sama Amanda. Boleh banget tuh guys. Oke, makasih ya Ab. Abi, Amanda, ayo kita lihat Abraham main latihan bola. Ayo sekalian kita mengamati teknik-teknik sepak bola. Betul sekalian kita memahami fisika dengan gerak parabola. Ya Amanda, Abi, kalian benar. Ayo berangkat. Ayo. Wah, pantesan Abraham gak pernah bosan di rumah. Bisa bagi waktu juga untuk sekolah, belajar, dan main bola. Benar tuh. Coba kamu amati Abraham dengan throw in C melempar bola J. Itu namanya juga gerak parabola. Gerak parabolanya perhitungan yang tepat bisa dikontrol oleh nomor 2 dengan baik. Jadi disitulah teknik gerak parabola. Wah, iya Amanda, benar kamu. Ya betul tuh. Coba sekarang kamu amati nomor punggung 10 tendangan free kick, tendangan bebas nya kencang, akurat, sama-sama long pass. C passing jarak jauh, J menggunakan bola lambung juga akurat. Benar juga kamu Bi. Oh iya, ayo kita samperin Abraham, udah selesai tuh. Ayo. Wow, you soccer skill are very good Abraham. Yeah, your soccer skills are so excellent. Yeah, I also want to play soccer as test you up. Wow, hahaha. Thank you guys. It's nice of you to say so. Oh iya, Ab. Kamu habis latihan biasanya langsung pulang apa cari makan dulu? Cari makan dulu sih. Biasanya aku nyari makan di warung-warung biasa gitu. Oh, ya udah kita cari makan dulu aja yuk. Ayo. Guys, Hey guys, kalian mau pesen apa? Masih bingung nih. Kalau aku sih HP2, ST3 sama nasi goreng 1 porsi aja. Emang kalau di total harga yang kamu hitung berapa? 15.000. Oke, terus kalau kamu guys? Aku tape 2, es teh 1 sama nasi goreng 1 aja. Kalau di total berapa? 11.000. Kalau kamu Bi? kalau aku P3 ST1 Totalnya berapa? 14.000. Oke, jadi Abraham pesen tape 2, ST3, nasi goreng 1 seharga 15.000. Oke, siap tape 2, ST1 sama nasi goreng 1 seharga 11.000.
Kalau Abi tahap 3 ST1 seharga 14.000. Kalau aku sih tahap 1 jeruk 1 sama nasi goreng 1. Kira-kira kalau di total harganya berapa ya? Kita nyelesainnya pakai metode SPLTV aja. Caranya gimana ya? Jadi kita ubah dulu soto ke A, sampai ke B, dan ST ke C. Yang pertama kita pakai cara eliminasi persamaan 1 dan 3. Hasilnya kalau aku jumlah 2000. Terus langkah kedua, substitusikan B sama dengan 2000 ke persamaan 2. Hasilnya 4000. Dan langkah terakhir yaitu substitusikan A sama dengan 4000 dan B sama dengan 2000 ke persamaan, yaitu hasilnya 1000. Jadi punya aku nasi goreng seharga 4.000, tape 2.000 dan ST 1.000. Kalau di total berarti 7.000. Nah, disitulah penyelesaian SPLTV. Oke, makasih Kes. Sama-sama Amanda. Iya, kamu tahu nggak makanan yang enak itu? Tape singkong. Ah iya, tape singkong. Aku suka, enak banget itu. Kalau tape singkong toh, tape yang merupakan bentuk makanan olahan dengan proses fermentasi. Prinsip dasar proses fermentasi adalah degradasi komponen pati menjadi dektin dan glukosa. Selanjutnya, glukosa diubah menjadi alkohol atau asam sehingga hasil dari proses fermentasi terasa sedikit asam atau sedikit manis dan asam alkoholik. Wih, kamu tahu? Jelas, karena aku juga suka tape singkong. Selain itu, proses fermentasi tape singkong dimulai dengan pengubahan pati dalam singkong oleh enzim amilase yang dikeluarkan oleh mikroba menjadi maltosa. Maltosa dapat dirombak menjadi glukosa oleh enzim maltase. Glukosa oleh enzim semasa dirubah menjadi alkohol. Terus. Dalam pembuatan tape juga ada pemberian ragi, yaitu ragi Saccharomyces, mengeluarkan enzim yang memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tape terasa manis apabila sudah matang walaupun tanpa diberi gula sebelumnya. Wih, mantap juga ya ilmu yang kamu punya tentang tape singkong. Oh jelas dong, rajin-rajin baca aja. Ya guys, by the way, kemarin ada saudaraku habis liburan dari Jogja. Dia bawain aku sama keluargaku oleh-oleh loh. Oh iya, kalau boleh tahu emang saudaramu bawa oleh-oleh apa? Mereka bawain oleh-oleh kerajinan lokal berupa kaos dengan gambar cerita rakyat asal-usul Merapi. Kalian tahu kan Jogja itu terkenal dengan Gunung Merapinya. Mungkin dari situ mereka terinspirasi untuk membuat kerajinan ini. Juga sebagai salah satu bentuk kecintaan mereka terhadap kota Jogja. Dari kerajinan itu juga mereka dapat penghasilan yang dapat menyejahterakan masyarakat setempat. Wow, keren juga ya pemikiran mereka, berawal dari kecintaan lalu membuat kerajinan yang berujung bisa mensejahterakan masyarakat. Betul tuh, aku juga kagum. Ngomong-ngomong, kalian inget gak waktu COVID tahun 2020 meningkat banyak, sekarang menjadi berkurang. Iya. Terus kenapa ya bisa mengurang? Kalau menurutku sih karena warga udah banyak yang patuh menaati protokol kesehatan. Jadi pola pikirnya sudah berubah. Warga sadar akan pandemi COVID-19 dan pentingnya PPKM. Jadi hal tersebut bisa dipahami dan dijelaskan melalui keterampilan dalam kajian budaya dan metode penelitian antropologi untuk membuat data perkembangan dan pengurangan COVID-19. Tuh, penampilan dalam kajian budaya dan metode penelitian antropologi, kita bisa melihat data kasus yang terkena COVID-19. Iya. Oh iya guys, aku mau nanya sesuatu deh. Boleh, mau nanya apa emang?
Kalau orang yang sudah sembuh dari COVID itu bisa kena atau muncul lagi nggak sih? Bisa. Aku kemarin sempat nemu artikel tentang itu. Ingat, jangan lengah. Gejala COVID-19 masih bisa muncul setelah sembuh. Dan cara mencegahnya. Jadi, pandemi COVID-19 menjadi hal yang mengkhawatirkan di Indonesia. Karena itu, kita harus tetap menjaga diri dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Tidak hanya orang dewasa, sekarang banyak kasus COVID-19 yang juga menyerang anak-anak seperti kita. Ada berbagai gejala yang bertanda infeksi COVID-19 di dalam tubuh. Misalnya, demam, sakit kepala, yang indera penciuman, yang indera perasa, dan lain-lain. Biasanya gejala ini akan dirasakan selama tubuh masih atau positif COVID-19. Namun, ternyata ada juga COVID-19 yang masih bisa muncul setelah kita sembuh atau negatif COVID-19. Apa saja isi gejala COVID-19 yang berlanjut setelah sembuh sering disebut dengan COVID. Adalah yang berlanjut untuk atau gejala yang bisa muncul setelah kita dari COVID-19. Kompaskom, Dr. Muhramadani Suroso PK, selaku dokter spesialis Mbak Aru dan konsultan onkologi menjelaskan kondisi positif COVID bisa setiap 3 bulan. Gejala post COVID bisa berupa batuk, sesak nafas, dan tubuh mudah lelah. Namun gejala di setiap orang tentunya bisa berbeda. Ada gejala post COVID yang lain yang dipaparkan CDC, yaitu sakit kepala, demam, nyeri sendi atau otot, sakit dada, tak jantung cepat atau berdebar-debar, diare, tidur, ruam, yang penciuman, perubahan suasana hati. Cara mencegah COVID dijelaskan oleh CDC. Salah satu mencegahnya post COVID adalah dengan melakukan vaksinasi COVID-19. Kekebalan penuh dari COVID-19, vaksinasi untuk mencegah gejala berat pada pasien COVID-19. Untuk selalu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ingat 5, yaitu cuci tangan dengan air dan sabun, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, mengurangi mobilitas atau berpergian. Oh iya, by the way, macam-macam tindakan sosial dibagi menjadi berapa ya? Bagi menjadi 4, yaitu tindakan berorientasi tinggi, tindakan orientasi nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Oh, terus contoh interaksi sosial kira-kira apa ya dalam masa pandemi COVID ini? Contohnya ya kayak pemerintah membagikan sembako untuk orang yang kesulitan cari uang dan yang PHK agar bisa mencukupi kebutuhannya, dan memberikan masker dan hand sanitizer agar warga bisa mematuhi protokol kesehatan dan aman. Karena para interaksi sosial memiliki itu menjalin sebuah interaksi. Kalau bentuk interaksi sosial kira-kira apa ya? Interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu bentuk asosiatif dan bentuk disosiatif. Terus kalian tahu nggak arti realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial? Tahu. Kalau realitas individu yaitu interaksi yang dilakukan oleh perorangan sendiri-sendiri atau tak kelompok. Kalau kelompok yaitu interaksi yang dilakukan secara bersama-sama atau kelompok. Kalau hubungan sosial merupakan interaksi antara individu dengan kelompok dan antar kelompok dengan lingkungannya, dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam kehidupannya. Betul tuh. Oh iya guys, beberapa bulan ini banyak media massa memberitakan tentang pentingnya good governance. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan good governance? Sepertinya aku pernah baca, good governance disebut juga pemerintahan yang baik. Kalau tidak salah, Sepakatan Perserikatan Bangsa menyatakan bahwa good governance
merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan. Iya, benar banget. Setidaknya ada beberapa indikator ukuran kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparansi atau keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas, kemudian partisipasi dalam merencanakan kebijakan, juga akuntabilitas sebagai pejabat, serta koordinasi untuk memastikan semuanya berjalan seperti. Wah, kalau begitu jabarannya berarti dibutuhkan partisipasi warga negara untuk terciptanya good governance. Terus menurut kalian bagaimana? Pada intinya, diperlukan kesadaran serta pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah. Partisipasi aktif warga negara dalam bidang politik, salah satunya dengan menggunakan hak suara dalam pemilihan umum, agar rakyat dapat memilih program-program yang ditawarkan, sehingga melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif dapat menyuarakan aspirasinya. Kesimpulan, kelola pemerintah yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi ya, termasuk pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan negara melalui pemilu. Ya, betul. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf ya bila ada kesalahan pengucapan kata.